Hai, ini adalah segmen baru, segmen kedua. Saya masih membaca buku, tapi kali ini buku yang berbeda. Ini adalah buku dengan judul Criminal Mind, The Book of Serial Killer, buku yang berisi profil psikologis para pembunuh berantai. Buku ini adalah karya seorang psikolog, Daud Antonius, orang Indonesia. So, let's begin. I just read it. Pada episode pertama ini, saya akan membacakan sebuah pengantar sebelum kita memasuki kisah para pembunuh berantai. Tegang dan mengerikan, tapi menarik untuk dikisahkan. Itulah yang menjadi alasan kenapa buku ini ada. Bagi kamu yang sudah akrab dengan kisah misteri, drama, ataupun komik yang penuh dengan teka-teki, nah, semua kisah di sini bukanlah lagi fiksi, tapi sebuah kejadian yang pernah terjadi dan mungkin saja akan terjadi lagi jika kita tidak cukup peduli terhadap kejadian yang ada di sekitar kita. Banyak yang beranggapan bahwa seorang pembunuh adalah mereka yang memiliki masalah kejiwaan. Jawabannya adalah bisa iya ataupun tidak. Ada yang melakukannya karena fungsi kesadarannya yang memang tidak berjalan selayaknya manusia normal. Tapi ada juga yang sadar sepenuhnya ketika mereka melakukan aksinya. Beberapa orang melakukan pembunuhan pertama kali dengan penuh rasa bersalah dan mungkin dengan tujuan membela diri atau bertahan hidup. Tapi kemudian mereka melakukannya seperti sebuah permainan yang memicu adrenalin, sama seperti kebiasaan buruk ataupun tindakan lainnya yang melahirkan sensasi yang berbeda. Kekerasan dan pembunuhan bisa jadi melahirkan efek nagih yang membuat seseorang tidak berhenti melakukannya sampai akhirnya mereka tertangkap. Banyak dokumentasi, hasil wawancara, serta pemeriksaan psikologis yang menunjukkan bahwa latar belakang masa lalu serta kejadian traumatik turut berkontribusi dalam menciptakan para monster yang dengan kejam membunuh orang lain. Bahkan tidak hanya sekali, tapi membunuh secara berulang-ulang. Karena itulah mereka disebut sebagai para pembunuh berantai. Mereka yang dulunya adalah manusia biasa seperti kita, kemudian berubah menjadi berbeda karena pilihan hidup mereka sendiri. Secara biologis, di dalam otak kita memang dibekali dengan insting untuk hidup dan mati, atau akrab dengan istilah fight or flight, untuk memberikan kebaikan yang membuat orang lain makin merasa hidup, atau malah menginginkan kematian orang lain dengan berbagai alasan. Buku ini akan menghadirkan tidak hanya profil para pembunuh berantai, tapi juga kisah bagaimana proses mereka tercipta dari berbagai kejadian yang nyata dan dekat dengan kita dalam keseharian. Karena satu kejadian dan pilihan saja yang terlewat, bisa jadi membuat mereka menjadi pribadi yang benar-benar berbeda. Banyak dari para pembunuh berantai memiliki latar belakang akademisi, para profesional di bidangnya, aktivis politik, penghibur, orang terpandang dan terpelajar pada masa tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa motif dan pribadi yang sama kejamnya bisa jadi juga ada mengintai di sekitar kita. Selain profil dan kisah mereka, akan ada beberapa analisa psikologis dan materi ilmiah yang mendukung kita dalam memahami isi kepala para pembunuh berantai. Selamat datang dan memahami tentang pikiran dan perilaku mereka. Dan satu hal yang perlu diingatkan adalah buku ini bukanlah inspirasi untuk bertindak buruk seperti sebagian kisahnya, tapi peringatan agar hal-hal buruk tidak lagi terjadi di kemudian hari. Tertanda Daud Antonius, penulis. Manusia yang membunuh manusia. Human nature is evil, and godness is caused by intentional activity. Sun Kuang. Kita sebagai manusia memiliki insting untuk bertahan hidup, dan tanpa disadari, inilah
yang juga membentuk naluri pembunuh ada dalam diri kita. Aktivitas saling bunuh pada manusia merupakan sebuah perjalanan genetik yang merupakan bagian dari evolusi manusia. Sebab, jika digali lebih jauh, ternyata insting manusia untuk bertahan hidup dengan cara bersaing sudah ada sejak kita di dalam kandungan. Kita memang lahir sebagai pejuang tangguh. Hal ini juga turut dijelaskan dalam proses biologis, di mana ketika proses kehamilan terjadi, sel sperma yang tangguh harus bersaing dengan jutaan sel lainnya untuk mencapai sel telur, sampai akhirnya terjadi proses kehamilan. Atau dengan kata lain, sebelum menjadi manusia pun, kita telah membunuh sel lain dalam persaingan menuju kehidupan. Seorang profesor psikologi, David M. Buss, dalam salah satu jurnalnya, The Murderer Next Door, Why the Mind is Designed to Kill, menyampaikan sebuah penelitian yang cukup mengejutkan bahwa sebanyak 90% pria dan 80% wanita memiliki keinginan terdalam untuk membunuh makhluk hidup lain, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Tokoh lain bernama Gabe Grossman, yang merupakan mantan tentara dan peneliti mengenai psikologi dan pembunuhan, juga menyampaikan bahwa manusia, jika diibaratkan sebagai primata modern, secara alami melakukan tindakan yang ekstrim untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Bahkan tidak jarang tindakan kekerasan hingga pembunuhan dilakukan untuk sebuah posisi superior. Ada pula penelitian lainnya mengenai anak kembar yang memperlihatkan bahwa sejak masih ada dalam kondisi janin, anak kembar bisa saling menendang dan mendorong saudaranya untuk mendapatkan ruang yang lebih besar dalam perut ibunya. Ini adalah insting biologis yang secara refleks kita lakukan dalam rangka mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Sejarah pembunuhan pertama. Salah satu penemuan tertua terkait dengan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia adalah tengkorak yang diperkirakan berusia sekitar 430.000 tahun di daerah Spanyol. Berdasarkan analisa forensik modern, terdapat 2 luka tikaman pada kerangkanya akibat benda tajam. Temuan ini dikenal sebagai The Neanderthal Murder. Tengkorak ini turut ditemukan bersama dengan 28 kerangka manusia purba lainnya. Butuh waktu hingga 20 tahun sampai akhirnya kerangka tengkorak ini tersusun dengan sempurna dan ditemukan penyebab kematiannya, yaitu pembunuhan yang disengaja. Neanderthal adalah manusia purba yang berasal dari Eropa kurang lebih antara 500.000 tahun yang lalu dan punah pada 30.000 tahun yang lalu. Mereka diperkirakan punah karena bencana alam dan perubahan kondisi alam. Namun, banyak juga yang berpendapat bahwa Neanderthal tewas karena bersaing dengan Homo sapien atau manusia modern yang saat itu mendominasi dan juga lebih aktif dalam berkembang. Terlepas dari berbagai asumsi yang ada, terdapat bukti para arkeolog bahwa pembunuhan pertama memang sudah ada sejak manusia masih ada pada zaman purbakala. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar tentang kisah Kain dan Habel versi Nasrani dan Habil dan Kabil versi Muslim, di mana keduanya adalah anak dari Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam versi ini diceritakan bahwa seorang kakak yang iri terhadap adiknya akibat persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, ia lalu melakukan kekerasan yang pada akhirnya berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Jadi apa itu pembunuhan? Pembunuhan atau dalam bahasa Inggris homicide secara definisi adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain dalam bentuk apapun, baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik direncanakan maupun tidak. Jika sebuah pembunuhan memenuhi unsur kriminalitas, maka pembunuhan tersebut dikategorikan sebagai murder atau criminal homicide. Dalam pendekatan hukum dan forensik, setidaknya ada 4 bentuk pembunuhan yang dikategorikan menjadi: pertama, pembunuhan tingkat pertama atau pembunuhan berencana. Aksi pembunuhan yang biasanya disengaja dan juga direncanakan dengan matang sebelumnya. Contohnya, seseorang yang memiliki dendam, merencanakan waktu dan lokasi pembunuhan serta berusaha membuat alibi untuk menghindari penangkapan. Yang kedua, pembunuhan tingkat kedua. Pembunuhan tidak berencana. Pembunuhan yang dilakukan dengan niat tapi tanpa rencana dan persiapan khusus. Biasanya yang menjadi indikator adalah barang bukti, kronologis, dan juga motif dalam melakukan tindakan. Voluntary manslaughter, tindakan menghilangkan nyawa karena sengaja, biasanya akibat emosi yang meledak sesaat. Contohnya, mendapati pasangan yang berselingkuh, kemudian melakukan tindakan agresif hingga menghilangkan nyawa orang lain. Yang keempat adalah involuntary manslaughter,
perbuatan yang menyebabkan seorang kehilangan nyawanya karena ketidaksengajaan, ketidakpedulian, atau keteledoran. Contohnya menggunakan handphone yang menyebabkan kecelakaan dan terdapat korban jiwa. Selain kategori tersebut, jika lebih dirincikan, jenis pembunuhan berdasarkan aksinya dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, dyadic homicide, yaitu pembunuhan yang dilanjutkan oleh perbuatan bunuh diri oleh pelaku kejahatan itu sendiri, biasanya karena menyesal atau tidak ada jalan keluar. Yang kedua adalah eutanasia, yaitu mengakhiri nyawa seseorang yang dilakukan tanpa rasa sakit dengan tujuan menghilangkan penderitaannya, biasanya dilakukan dalam medis. Yang ketiga, lynching, yaitu pembunuhan yang umumnya dilakukan karena kebencian atas dasar rasial, seperti perbedaan warna kulit di Amerika atau konflik karena agama. Berikutnya adalah Dowry death, yaitu pembunuhan atau dorongan untuk bunuh diri akibat perlakuan kasar dan penyiksaan yang dilakukan oleh keluarga, misalnya suami, istri, atau yang lainnya di dalam keluarga. Kemudian ada loose murder atau ekrotoponopilia, yaitu penyiksaan hingga berujung pembunuhan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan rangsangan seksual. Aktivitas yang dilakukan bisa dengan mencekik korban, memutilasi, dan hal lainnya. Kemudian ada stunning atau rajam, yaitu pembunuhan atau lebih dikenal dengan hukuman mati yang dilakukan dengan cara melempari seseorang dengan batu. Di beberapa budaya juga melakukannya dengan mengubur terlebih dahulu setengah badannya ke tanah. Kemudian ada muti murder, yaitu pembunuhan yang terjadi karena syarat dalam ritual dan tradisi tertentu yang mengharuskan adanya pengorbanan manusia. Jadi apa itu pembunuh berantai? Murder is like potato chips. You can't stop with just one. Stephen King. Meskipun kasus pembunuhan berantai sudah ada sejak dari masa silam, namun istilah ini baru muncul sekitar tahun 1930. Ernest Gennett adalah seorang kepala polisi Jerman yang menciptakan dan menggunakan istilah ini untuk pertama kalinya ketika ia sedang menyelidiki kasus pembunuhan dengan pelaku bernama Peter Kürten yang terbukti menewaskan 9 orang dan mencoba membunuh sekitar 30 orang lainnya. Pelaku juga dicurigai melakukan pembakaran di berbagai lokasi, pemerkosaan, dan berusaha untuk meminum darah para korbannya. Oleh karena itulah ia dijuluki sebagai Vampire of Dusseldorf, karena kejadian tersebut terjadi di kota Dusseldorf, Jerman antara Februari dan November 1929. Pada tahun 1974, istilah ini kembali dipopulerkan oleh Robert Ressler, seorang agen FBI, dan didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan beberapa pembunuhan dalam kurun waktu yang berbeda. Menurut Ronald Holmes, seorang kriminolog dan juga penulis buku, pembunuh berantai memiliki beberapa tipe yang bisa dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah visionary, seorang pembunuh berantai yang biasanya menderita gangguan psikologis. Mereka membunuh karena mendengar bisikan-bisikan atau adanya sosok lain yang menyuruh mereka untuk membunuh. Biasanya sosok tersebut bisa dianggap sebagai Tuhan atau malah iblis. Yang kedua adalah mission oriented, pembunuh berantai yang secara spesifik menargetkan ciri khusus tertentu yang mereka anggap tidak pantas untuk hidup. Contoh targetnya pelacur, homoseksual, pengguna narkoba, dan lainnya. Yang ketiga adalah hedonistic, pembunuh yang melakukan tindakannya karena memang menyukai dan menikmati aksinya. Ia mendapatkan sensasi dan kesenangan. Kategori ini biasanya dibagi dalam motif seksual atau hawa nafsu, uang atau keuntungan, dan juga untuk menebar teror. Yang keempat atau yang terakhir adalah power oriented, seorang yang melakukan pembunuhan untuk bisa mengendalikan korbannya. Perilakunya bisa saja menjadi kekerasan seksual, namun motifnya bukan karena nafsu semata, tapi karena ingin mengendalikan para korbannya. Sisi gelap manusia. Everyone is a moon and has a dark side which he never saw to anybody. Mark Twain. Sebelum lebih dalam membahas tentang para pembunuh berantai, mungkin sebagian dari kita masih memiliki pertanyaan terkait moralitas dan hati nurani, seperti apa benar seorang manusia bisa melakukan tindakan keji di luar nalar mereka? Atau bisakah manusia normal secara sadar melakukan sesuatu hal yang keji seperti pembunuhan, mutilasi, dan kanibalisme?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya kembali membagikan beberapa kisah nyata yang mungkin bisa mengingatkan kita tentang sisi gelap dari manusia yang seringkali tersembunyi dan muncul di saat terdesak. Satu hal yang pasti, kisah ini kembali diceritakan bukan sebagai bentuk penghakiman terhadap apa yang orang lain lakukan, tapi peringatan bahwa kita sebagai manusia normal seringkali mampu bertindak melampaui apa yang dapat terbayang sekalipun. Yang pertama, penerbangan Andes 571. Pada musim dingin tahun 1972, pesawat Uruguay Air Force dengan nomor penerbangan 571 mengalami kecelakaan karena kondisi cuaca dan harus melakukan pendaratan darurat di pegunungan Peru, tepatnya di Gunung Andes. Pesawat tersebut membawa 45 orang yang merupakan anggota tim rugby universitas bersama dengan kru dan pembimbingnya. Mereka dengan terpaksa harus mendarat di ketinggian 13.500 meter di salah satu puncak tertinggi pegunungan bersalju. Pada pendaratan darurat tersebut, hanya 29 orang yang berhasil selamat. Kondisi pun diperparah dengan cuaca dingin ekstrim. Persediaan makanan yang terbatas, serta pakaian yang mereka gunakan saat itu tidak menunjang suhu yang ada. Beberapa penumpang yang selamat pun akhirnya meninggal karena cedera dan badai salju. Hanya 16 orang yang mampu bertahan dalam kondisi yang sangat mencekam. Antara hidup dan mati itulah mereka akhirnya tiba pada pilihan, yaitu mengatasi rasa lapar dengan cara memakan para penumpang yang sudah meninggal sebagai pemenuhan energi untuk bertahan hidup. Pilihan yang sulit akhirnya mereka putuskan secara bersama-sama. Mereka menyayat daging rekan mereka sendiri, kemudian mengkonsumsinya dan menjadikannya perbekalan untuk bertahan hidup selama 72 hari dalam perjalanan menuruni gunung dan mencari bantuan. Pada akhirnya warga lokal berhasil menemukan mereka dalam keadaan dehidrasi, kedinginan, dan juga mengalami banyak luka. Walaupun pada awalnya sempat dinyatakan hilang dan tidak ada yang selamat, mereka berhasil bertahan dengan melakukan kanibalisme. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat dan juga keluarga para korban lainnya yang dagingnya mereka konsumsi? Masyarakat menerima dan memaklumi apa yang mereka lakukan. Bahkan, dikatakan bahwa para orang tua korban yang mayat anaknya dimakan pun tetap memaafkan para penyintas ini. Kisah mereka pun telah dijadikan buku dan beberapa kali diadaptasi menjadi film. Kisah kedua, kapal pemburu Paus Essex. Jika kamu pernah membaca sebuah buku cerita klasik yang berjudul Moby Dick tahun 1851 atau menonton film In the Heart of the Sea 2015, dua kisah ini sebenarnya terinspirasi dari kisah nyata tentang perburuan paus pada pertengahan abad ke-19. Pada masa itu, para paus diburu untuk diambil minyaknya, lalu kemudian dijadikan bahan bakar. Essex adalah sebuah kapal pemburu paus yang pada akhirnya tenggelam karena ditabrak oleh seekor paus besar. Dalam tragedi itu, sekitar 25 orang selamat. Kejadian tersebut ada di 3.700 km tengah laut di sebelah barat pantai Amerika Selatan. Setelah 1 bulan terombang-ambing di laut, persediaan makanan mereka pun habis sehingga kelaparan. Akhirnya mereka berhasil merapat ke daratan terdekat, yaitu Pulau Henderson. Pada awalnya di pulau tersebut mereka memakan segala makhluk hidup seperti ikan, burung, dan tumbuhan. Namun, ternyata setelah 1 minggu persediaan makanan dan air habis. Mereka bahkan mengkonsumsi air seninya sendiri. Pada akhirnya mereka diperhadapkan pada pilihan untuk memakan mayat rekan mereka yang sebelumnya tewas. Beberapa kru memutuskan untuk bertahan di pulau tersebut, sementara sebagian lainnya akhirnya memutuskan untuk kembali berlayar dan memperjuangkan hidup mereka di tengah lautan. Derasnya ombak dan badai pun membuat mereka terpisah menjadi 2 rombongan dengan arah yang berbeda. Setelah terombang-ambing lama di lautan tanpa arah yang jelas, mereka pun kehabisan makanan dan kembali kelaparan. Secara naluri, para kru pun harus menyerah pada rasa lapar dan keinginan mereka untuk tetap hidup. Ketika terdapat kru yang menjadi lemah, sakit, dan pada akhirnya meninggal dunia, mereka pun mengadakan diskusi terhadap mayatnya tersebut dan pada akhirnya sepakat untuk kembali melakukan kanibalisme dalam rangka bertahan hidup. Mereka memakan hampir semua bagian tubuh mayat tersebut, bahkan hanya bersisa tulang dan kerangkanya saja. Dalam suatu ketika, persediaan mayat dari kru yang gugur habis. Tibalah saat mereka untuk saling mangsa.
Mereka harus memutuskan siapa yang akan dibunuh dan dikonsumsi dagingnya untuk membuat yang lainnya bertahan hidup. Mereka pun mengundi siapa dan memutuskan untuk menembak rekannya sendiri. Selama kurang lebih 93 hari mereka terombang-ambing dan sampai akhirnya diselamatkan oleh kapal lainnya. Ketika diselamatkan, terdapat setidaknya 7 orang kru kapal yang sudah menjadi kerangka. Daging dan seluruh bagian tubuh mereka telah dikonsumsi dalam rangka bertahan hidup. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan Anda lakukan jika Anda ada di posisi yang sama dengan para survival kapal Essex dan pesawat Uruguay Air? Jika merujuk pada teori kebutuhan dari Abraham Maslow, seorang tokoh psikologi, maka kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan biologis, yang di dalamnya terdapat kebutuhan untuk makan, tidur, aktivitas seksual, dan keinginan untuk bertahan hidup. Keadaan terdesak bisa saja membuat kita menjadi tidak lagi rasional. Mungkin Anda pernah mendengar istilah bahwa manusia hanya akan menjadi manusia ketika perutnya sudah kenyang. Sekian untuk episode pertama pada segmen ini, di mana saya membacakan buku Criminal Mind, The Book of Serial Killer, profil psikologis para pembunuh berantai karya Daud Antonius. Di episode berikutnya saya akan membacakan kisah para pembunuh berantai. So, see you next time.